Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mencoba untuk mempelajari tentang demokrasi Pancasila. Tadi sudah dibacakan mengenai konsep demokrasi secara umum ya. Sebelumnya saya sudah jelaskan konsep demokrasi secara umum ya. Jadi tidak perlu lagi saya mengulang lagi tentang definisi demokrasi itu sendiri seperti apa ya. Di sini saya mencoba masuk ke prinsip-prinsip demokrasi ya. Jadi minimal ada 4 pilar prinsip demokrasi itu ya, di mana keempat pilar ini memang tumbuh dan berkembang di negara yang menggunakan sistem demokrasi di negaranya tersebut ya. Pemerintah itu ada artian luas, ada artian sempit. Artian luas itu pemerintah terdiri atas 3, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Legislatif apa fungsinya? Hah? Apa? Untuk diperbesar suaranya. Wakil rakyat. Eksekutif bukan wakil rakyat ya? Penyelenggara pemerintahan dalam arti SMP. Kalau yudikatif apa? sebagai tempat pemberi putusan memutuskan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang. Ya, di situ sudah jelas tercantum bahwa legislatif ya, jadi secara umum pemerintah terbagi atas terbagi atas 3, sorry. Iya. Ada eksekutif, ada legislatif dan yudikatif. Saya jelaskan dulu tentang yudikatif dulu ya. Legislatif, sorry. Legislatif itu berfungsi untuk membuat, pada dasarnya untuk membuat peraturan perundang-undangan ya. Jadi mereka lah yang memformulasikan ya, yang menyusun peraturan perundang-undangan ya. Meskipun ada eksekutif, tetapi gawean secara keseluruhan itu adalah legislatif, karena mereka lah yang membahas dan menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut ya. Setelah ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, maka eksekutif yang melaksanakan. Eksekutif melaksanakan kegiatan atau tugasnya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan di DPR ya. Tetapi kalau peraturan perundang-undangan itu tidak dijalankan dengan baik atau terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif itu sendiri, maka lembaga yudikatif yang akan mengadili orang-orang yang menyimpang atau berlawanan dengan hukum yang sudah ditetapkan. Jadi ada yang membuat, ada yang melaksanakan, ada yang mengadili. Nah, itu singkatnya di situ. Nah, kemudian ada lembaga pers gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang demokrasi itu sebenarnya kita berbicara tentang adanya kebebasan dalam berpendapat ya. Jadi bukan hanya sebatas tumbuh dan berkembangnya pers, tapi pendapat secara umum masyarakat itu boleh gitu ya. Sekarang kan mahasiswa siapapun bisa berpendapat ya. Pendapatnya macam-macam media yang mereka gunakan. Ada mereka menggunakan media sosial, ada menggunakan pers ya. Ya, pers itu macam-macam juga, bisa gunakan media televisi, bisa menggunakan channel YouTube resmi dari lembaga pers gitu ya, dan lain sebagainya. Di mahasiswa ada namanya pers mahasiswa gitu. Nah, itu adalah salah satu pilar dalam demokrasi. Jadi kalau pers atau pembungkaman suara rakyat itu terjadi, maka dipastikan demokrasi itu tidak akan berlangsung dengan baik ya. Artinya kalau demokrasi tidak berlangsung dengan baik, bahwa itu yang disebutlah dengan namanya otoritarian ya, otoriter ya. Dan itu di masa Soeharto ada gitu, diterapkan, di mana lembaga pers itu sangat dikontrol sekali. Jadi televisi yang waktu itu kita masih kecil ya, itu adalah TVRI, yang mungkin kalian belum lahir mungkin ya. TVRI itu adalah satu-satunya televisi nasional
dan tidak ada televisi swasta. Yang ada televisi milik pemerintah dan TVRI dikontrol oleh pemerintah. Apapun beritanya itu tetap dikontrol. Jadi tidak boleh memberitakan hal-hal yang negatif terkait dengan kebijakan ataupun hasil dari kegiatan pemerintah. Jadi kriminal atau masalah gosip atau masalah kegagalan pembangunan, ya, itu tidak boleh disiarkan. Hal-hal yang negatif itu disaring, memang tidak boleh disiarkan. Jadi masyarakat hanya disuguhkan dengan berita-berita yang bagus, berita-berita yang positif. Hanya masyarakat tidak stres gitu, ya. Hari Minggu ya kebanyakan siaran-siaran kartun gitu ya hari Minggu. Nanti hari Senin itu ada drama. Drama juga adalah drama kolosal atau drama yang diambil dari cerita-cerita rakyat, gitu. Bukan drama yang sekarang ini masih anak remaja sudah cinta-cintaan. Nah, itu tidak ada di TVRI itu. Ya. Yang cinta-cintaan itu kalau di TVRI dulu itu orang dewasa gitu ya. Sekarang biar anak SD disinetron kan. Nah, sehingga itu menjadi racun bagi masyarakat. Ya. Jadi satu sisi pers itu bagus, ya, banyak bagusnya. Tetapi di sisi lain, kalau pers ini tidak ditertibkan, ini akan menjadi racun bagi masyarakat. Ya. Atau opini masyarakat kalau tidak diatur, ini akan menjadi opini yang liar gitu. Nah, sekarang banyak akun-akun palsu gitu. Macam-macam caci maki orang lain gitu. Ya. Menyebarkan paham radikalisme gitu. Paham terorisme gitu. Menyebarkan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ajaran-ajaran yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Banyak terjadi. Nah, di era demokrasi seperti ini, masyarakatlah yang menentukan keberhasilan itu sendiri. Karena dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Kalau masyarakatnya tidak melek teknologi, masyarakatnya tidak melek literasi, maka mereka akan menjadi korban dari peradaban, korban dari teknologi, korban dari berita hoax. Gitu. Makanya inilah pentingnya kenapa kita harus sering membaca berita itu dengan cek dan recheck. Ya. Pertama kita lihat berita. Jangan langsung di-share dan share gitu. Nggak perlu ya. Dibaca, kemudian carikan berita yang menjadi pembanding berita itu sendiri. Apakah betul berita ini? Jangan sampai berita itu berasal dari berita yang tidak terpercaya. Ya, atau lembaga pemberitaan yang tidak resmi. Biasanya kan banyak ini situs-situs gelap, situs-situs yang tidak jelas. Lembaga atau pendirian situs-situs sendiri. Apakah resmi atau tidak, kita tidak tahu. Oleh karena itu sekarang memang harus kita melakukan perbandingan mencari fakta, mencari kebenaran dengan mencari berita di sumber-sumber yang terpercaya. Ya. Kalau di sumber yang tidak terpercaya, cari sebuah fakta gitu. Misalnya, kami contoh ada orang yang mengupload berita pembunuhan. Gitu. Ternyata pembunuhan ini sudah 4 tahun yang lalu, tetapi diupload kembali gitu. Ya. Kemudian dibuatkan kalimat bahwa ada orang yang dibunuh hilang kepalanya. Padahal ini 4 tahun yang lalu. Jadi diedit, kemudian dijadikan berita seakan-akan baru terjadi. Ya. Itu banyak terjadi seperti itu. Apalagi sekarang proses pengeditan video, edit foto itu gampang sekali. Anda tinggal pegang HP, sudah ada sekarang aplikasi untuk mengedit video maupun mengedit gambar. Bahkan mengedit suara pun bisa gitu ya. Jadi kalau kita tidak pintar, kita tidak selektif memilih berita, membaca berita, maka kita akan menjadi korban dari berita itu sendiri. Yang
ya banyak menimbulkan korban, banyak sih. Ya, berita-berita dulu waktu masa-masanya corona itu banyak sekali informasi hoax itu. Ya. Tengah malam jam 11 gitu. Ada informasi ada informasi katanya cari apa? Makan telur itu. Luar biasa. Ya. Itu kejadian itu saya belum tidur itu, tapi saya mau tidur. Belum tidur, masih baring-baring mau tidur ya, karena jam 11 itu kan sudah waktunya mau istirahat kan. Saya dibangunkan sama orang rumah, katanya bangun-bangun, saya dapat telepon dari kampung. Katanya kita harus cari telur, katanya coba cek telur itu di kulkas masih ada tidak gitu. Kenapa? Katanya itu katanya ada berita, ada anak-anak yang baru lahir pintar bicara. Dia bicara langsung, dia bilang katanya harus makan telur sebelum jam 12, kalau tidak kalian kena corona. Itu saking takutnya dengan corona pada waktu itu, akhirnya banyak yang menjadi korban dari informasi hoax itu. Ya, kita cek dan cek. Ya, untung saya tidak langsung ambil keputusan gitu ya. Tetapi yang lainnya tetangga pada ribut semuanya. Orang pasar semuanya ribut gitu. Orang pasar ribut karena banyak digabung sama warga cari telur gitu di pasar. Ya. Apalagi pada waktu itu di Kota Bau-Bau masih padam lampu. Pas padamnya lampu itu sudah. Iya, serius. Sama digabung juga, Pak. Padam lampu kan? Iya. Ini korban kayaknya di depan nih. Jadi waktu itu siapa? Coba angkat tangan yang tidak makan telur waktu itu. Jangan bohong itu. Oh, berarti sebagian ini makan telur ya? Dipaksa orang tua. Dipaksa orang tua. Gitu. Kalau tidak dipaksa ya sudah kena omelan kan? Ya macam-macam gitu ya. Anak durhaka lah apa segala macam gitu. Iya. Saya sendiri karena itu informasi yang tidak jelas, saya buka berita. Jadi waktu itu saya buka berita, saya cari berita yang terpercaya. Saya cari berita nasional, tidak ada gitu. Tidak ada yang memberitakan ini bahwa ada berita ada anak kecil baru lahir kemudian pintar bicara, ngomong langsung bilang cari telur sebelum jam 12 karena itu penangkal corona itu. Tidak ada gitu. Ya. Setelah saya buka FB, ada orang yang mengupload, ini sudah berkali-kali diupload ya, di-share oleh orang lain. Ternyata hasil editan ada video anak sebenarnya itu orang dewasa tetapi diedit seperti anak bayi gitu ya. Jadi dia hanya ambil mukanya, kemudian dia perkecil kepalanya, ya disesuaikan dengan bentuk ukuran dari bayi itu sendiri, kemudian dia bicara, dia gunakan suara sendiri bukan suaranya orang itu sendiri gitu ya. Jadi pintarnya orang sekarang mengedit itu. Tapi ya itulah masyarakat yang terkena informasi yang tidak jelas itu sendiri. Setelah saya lihat saya tertawa sendiri gitu. Sudah informasi yang seperti ini yang kalian percaya gitu. Ya alhamdulillah saya tidak makan waktu itu ya. Sampai saya dipaksa-paksa, siapkan saja, tidak ada juga ruginya kita makan telur katanya. Ya kalau kita disuruh makan racun, dia bilang begitu. Kalau kita disuruh makan racun mungkin kita aja makan itu. Tapi makan telur, kalaupun itu hoax, itu kan bermanfaat juga untuk kesehatan kita. Ya betul, ya. Tetapi kan Anda menghubungkan makan telur dengan penangkal corona itu yang tidak benar itu. Kalau bahwa itu ada manfaatnya, itu kita tidak bantah bahwa itu dalam dunia kesehatan ada protein, ada vitamin ya, mineral yang ada di dalamnya. Ya, tetapi Anda hubungkan dengan corona itu menjadi sesat dan menyesatkan. Nah, itulah dunia demokrasi sekarang kita dapatkan. Ya, kebebasan pers.
Jadi itu adalah salah satu contoh kecil dari korban masyarakat terhadap informasi yang tidak benar. Ya. Oleh karena itu memang rekomendasinya kita hidup di negara demokrasi ini, masyarakatnya, rakyatnya harus melek teknologi dan melek literasi. Tidak boleh informasi yang ada itu langsung dibenarkan. Itu meskipun datang dari orang tua, datang dari tetangga, datang dari siapapun, jangan langsung dibenarkan. Cek dan recheck. Yeah. Kita cek, kemudian recheck kembali. Gitu. Sehingga itu bisa memvalidkan informasi, data yang tersebar di masyarakat sendiri. Ya. Banyak gitu. Ada juga informasi bahwa pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2020 apa deh? 2012 akan terjadi kiamat. Nah, dulu itu pernah. Nah, ya. Pokoknya cari-cari tanggal-tanggal cantik itu, ya, kemudian sebarkan informasi yang macam-macam itu. Nah, masyarakat kebanyakan percaya juga gitu. Ada yang naik di gunung, kita naik di gunung kata ini. Karena ini sudah mau kiamat gitu. Makanya kalau kiamat yang selamatkan kalian gunung gitu. Ya. Nah, makanya ya, dua rekomendasi saya tadi kepada rekan-rekan mahasiswa, sering-seringlah membaca dan gunakan teknologi dengan baik dan bijak. Nah, gitu. Jangan semua informasi dimakan mentah-mentah. Informasi racun kalian makan. Ya, kemudian masuk ke selanjutnya, ada beberapa corak atau model dari demokrasi itu sendiri ya. Ada yang disebut dengan namanya demokrasi liberal. Dulu pernah kita menerapkan demokrasi liberal di masa Soekarno, tetapi tidak lama gitu ya. Tetapi sekarang juga ada demokrasi liberal ya di negara-negara tetangga Amerika atau di negara ya Korea Selatan gitu. Itu cukup liberal, demokrasi liberal. Ya saja biar rambutnya dicet ya. Bajunya adiknya pun dipakai gitu. Tahu bajunya adiknya dipakai gitu. Kelihatan pusatnya ya dan sebagainya. Ya. Bahkan baju yang belum selesai dijahit dipakai. Ya ada saja ya. Jadi di demokrasi liberal ini masyarakatnya jadi aneh-aneh semuanya. Ya. Karena terlalu liberal. Liberal itu artinya bebas, terlalu bebas. Ya. Suka-suka gue gitu. Jadi pakaian macam-macam sesuai dengan ya keinginannya dia gitu. Apa yang dia lihat dia mau coba gitu. Oleh karena itu demokrasi liberal ini tidak bisa diterapkan di negara Indonesia karena ini sangat bertentangan dengan Pancasila sendiri ya. Kemudian ada demokrasi terpimpin gitu. Demokrasi terpimpin ini sebenarnya demokrasi yang pernah juga di Indonesia. Jadi demokrasi itu di Indonesia ini sudah macam-macam diterapkan. Demokrasi terpimpin ini diterapkan di masa Soekarno juga. Sampai dia dijuluki sebagai presiden seumur hidup. Nah, gitu ya. Di sini katakan bahwa demokrasi terpimpin, para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya oleh rakyat. Tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan gitu ya. Jadi pada waktu itu ya demokrasi terpimpin itu banyak orang-orang yang tidak ingin Soekarno itu digantikan oleh yang lain. Karena saking percayanya dengan Soekarno, kepemimpinan Soekarno. Tetapi di masa Soeharto juga itu juga ya demokrasi yang otoritarian juga ya. Demokrasi yang orang bilang semi atau kuasi demokrasi. Ada demokrasinya, ada otoritariannya itu. Namanya kuasi demokrasi. Ya, jadi setengah demokrasi. Jadi masa Soeharto itu ada demokrasi. Demokrasi. Ada pers juga, ya, otonomi daerah sebagai bagian dari demokrasi itu sendiri.
Kemudian kebebasan berpendapat juga ada, tapi semuanya dibatasi, semuanya dikontrol gitu ya. Hanya memang diberikan kebebasan gitu, tetapi dikontrol gitu ya. Ada juga demokrasi sosial, ya. Demokrasi yang meletakkan pada kepedulian keadilan sosial gitu. Ini sebenarnya demokrasi sosial ini sudah masuk pada ranah demokrasi komunisme gitu ya. Jadi seperti yang diterapkan di negara Cina gitu, di mana mereka mengatakan kami ini demokrasi, tetapi mereka sosialis gitu ya, komunis. Kemudian yang keempat adalah demokrasi partisipasi gitu ya, partisipatif. Nah, ini demokrasi yang sesungguhnya. Kalau Anda membaca tentang sejarah demokrasi, demokrasi partisipatif inilah yang disebut dengan demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi di mana semua masyarakat itu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat dilibatkan aktif, ya. Di mana antara masyarakat dan penguasa itu ya sama-sama punya kekuatan. Penguasa kuat, rakyatnya juga kuat. Gitu. Kalau otoritarian itu kan penguasa kuat, rakyatnya lemah. Nah, itu bisa jadi. Sebaliknya kalau rakyatnya kuat, pemerintahnya lemah, itu bisa menjadi ya keburukan dari demokrasi itu namanya mobokrasi namanya. Istilahnya mobokrasi gitu. Mobokrasi itu di mana demokrasi itu sudah hancur-hancuran gitu. Rakyat itu sudah macam-macam perilakunya. Ya, sudah terlalu bebas gitu ya. Korupsi di mana-mana gitu. Ya, jadi pemerintah itu lemah, rakyatnya ya macam-macam tindakannya. Sudah pergaulan bebas, kemudian anarkisme, kemudian demonstrasi yang menjurus pada pengerusakan fasilitas umum. Sudah mobokrasi gitu ya. Ya. Jadi demokrasi yang sudah kebablasan orang bilang. Nah, kemudian yang kelima ada namanya demokrasi konstitusional. Kita melakukan demokrasi, tetapi ada namanya konstitusi. Kurang lebih Indonesia menerapkan demokrasi konstitusional, ya, demokrasi yang di dalamnya ada aspek hukum yang melandasi pelaksanaan dari demokrasi, namanya demokrasi bertanggung jawab, demokrasi Pancasila, gitu ya. Jadi kita bukan demokrasi liberal, kita bukan demokrasi terpimpin. Yang sekarang kita terapkan ini adalah demokrasi konstitusional yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Makanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, tetapi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi kedaulatan di tangan rakyat. Dulu belum ada didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tidak. Hanya kedaulatan ada di tangan rakyat, titik. Setelah diamandemen, tidak bisa. Jangan sampai rakyat semena-mena gitu. Atau rakyat macam-macam gayanya, terlalu liberal gitu. Jangan sampai kita menjurus pada demokrasi yang liberal. Oleh karena itu dibatasi juga dong, ya, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, tetapi dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya kebebasan kedaulatan itu harus dijalankan berdasarkan aturan atau konstitusi yang sudah ditetapkan oleh negara. Maka kita cocok masuk dalam demokrasi konstitusional. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa negara Indonesia ini adalah berdasarkan pada hukum yang berlaku, bukan berdasarkan pada kekuasaan. Rechtsstaat bukan Maasstaat, ya. Kalau negara berdasarkan pada hukum yang ada, seharusnya hukum itu menjadi panglima dalam upaya penegakan keadilan dan kebenaran itu sendiri. Meskipun faktanya kita belum mendapatkan satu kepuasan, ya, terkait dengan penegakan hukum sendiri, karena ya masih ada, mungkin masih banyak yang terjadi namanya hukum itu tajam di bawah, tumpul di atas. Tajam di rakyat, pada pejabatnya tumpul gitu. Ya. Hukum yang memilah dan memilih. Ya. Makanya kalau Anda lihat di lembaga pengadilan, Anda bisa lihat ada patung yang ditutup matanya, ada perempuan ditutup matanya, pegang timbangan dengan pedang.
Lihat tidak? Nah, ada perempuan panjang rambutnya, kemudian tutup pakai kain, ya, matanya. Kemudian dia pegang timbangan, dia pegang pedang. Itu lambang keadilan sebenarnya. Lambang ditutupnya mata perempuan itu artinya bahwa keadilan itu tidak memandang siapapun. Tidak pandang bulu. Kalau kita berbicara hukum, tidak pandang bulu. Keluarga saya, paman saya, orang lain, semuanya sama. Makanya ditutup matanya. Tidak pandang bulu. Ya. Kemudian timbangan itu adalah maknanya adalah keadilan. Maknanya bahwa kanan dan kiri itu harus seimbang. Kalau kita terlalu condong ke kanan, maka timbangan tidak akan seimbang. Sebaliknya condong ke kiri, maka begitu juga hasilnya tidak akan seimbang dan bisa akan hancur. Oleh karena itu, hukum itu harus seimbang kanan dan kiri. Itulah yang disebut dengan keadilan. Gitu. Begitu juga dengan pedang. Untuk menjalankan keadilan itu, kita harus memegang namanya pedang. Pedang itu adalah untuk membasmi namanya kejahatan sendiri. Ya kurang lebih maknanya seperti itu ya. Sehingga kalau negara kita ini dijalankan berdasarkan atas hukum, maka 3 hal tadi, simbol tadi, pertama tidak boleh pandang bulu, yang kedua adalah tegakkan keadilan dan kebenaran, kemudian yang ketiga adalah basmi kejahatan, maka hal itu kita akan masuk ke negara hukum yang seutuhnya. Tetapi kalau sebaliknya, terbuka matanya, dia akan melihat mana paman saya, mana bibi saya, mana orang lain, mana musuh saya, mana pendukung saya. Maka dia tidak akan adil. Timbangan tidak akan adil. Dia tidak akan membela kebenaran. Dia akan membela siapa yang bayar. Kan begitu. Membela yang apa ya? Maju tak gentar, membela yang bayar gitu ya. Itu selalu menjadi sindiran-sindirannya. Maju tak gentar, membela yang benar, bukan yang bayar gitu. Sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga pertanyaan saya mengenai tentang demokrasi. Seperti yang kita tahu, negara Republik Indonesia adalah negara yang menerapkan ideologi Pancasila untuk kehidupan bernegara. Yang disandingkan dengan demokrasi, yang dimana kekuasaan itu oleh dan untuk rakyat. Pertanyaan saya, bagaimana sudut pandang Bapak tentang wakil rakyat yang mengambil keputusan yang kontroversi atau dianggap menyudutkan rakyat itu sendiri? Menyudutkan rakyat sendiri. Oke. Yang lain ada yang bertanya supaya satu kali jawab. Ya, silakan. Nama ya, sebut nama supaya saya sering ingat-ingat ini. Herianto, Pak. Herianto, ya. Siapa namanya? Herdianto. Ivianto. Ivianto. Nama. Nama saya Kang Satar. Saya bertanya menurut Bapak, mana yang baik, sistem demokrasi atau sistem monarki? Oh, monarki. Ya, oke. Karena dua-duanya diterapkan di penjuru dunia ya. Ada yang monarki, ada yang demokrasi. Oke, ada lagi? Supaya satu kali saya jelaskan. Jangan takut-takut kalau mau tanya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sarabita dari jurusan Peternakan. Di sini pertanyaan saya, apa saja perilaku yang didasarkan pada nilai demokrasi? Apa saja perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi? Perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi. Oke. 3 dulu ya. Nanti sebentar kalau misalnya mau bertanya saya akan persilakan ya. Pertanyaan pertama terkait dengan apabila ada DPR ya, keputusan DPR ya gitu. Kalau anggota DPR itu belum bisa mengambil keputusan. Kalau lembaga DPR sudah bisa mengambil keputusannya, berarti atas nama lembaga DPR gitu. Atau atas nama legislatif gitu.
Bagaimana kalau keputusan di DPR itu bertentangan dengan hati nurani rakyat, dengan pendapat masyarakat, atau bahkan melecehkan masyarakat lain? Contohnya seperti apa, Pak? Nah, contohnya itu boleh jadi kasus yang baru-baru ini adalah nah, kalau Sambo kan tidak ada urusannya dengan DPR ya. Nah, misalnya tentang kenaikan BBM ya. Nah, kenaikan harga BBM gitu. Kenaikan harga BBM itu dari masa ke masa itu selalu menimbulkan kontroversi. Selalu menimbulkan. Pada dasarnya warga Indonesia ini memang tidak menginginkan kenaikan harga BBM. Ya, tapi ingat bahwa bahan bakar minyak ini memang mempunyai keterbatasan produksinya. Butuh puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun untuk memproduksi minyak itu sendiri. Sementara setiap hari kebutuhan manusia itu sangat jauh lebih tinggi daripada tingkat produksi. Jadi tingkat konsumsi jauh lebih tinggi daripada tingkat produksi, maka akan terjadi kelangkaan. Gitu. Kalau sudah terjadi kelangkaan, maka akan terjadi kenaikan harga. Itu dalam hukum-hukum ekonomi ya. Gitu. Tetapi bagaimana seperti kita, Pak? Kita ini kan negara penghasil minyak, ya, negara yang kaya sumber daya alamnya. Kemudian kemarin itu kenaikan harga BBM di Indonesia itu bertepatan dengan turunnya harga minyak dunia. Seharusnya turunnya harga minyak dunia itu mempengaruhi turunnya harga minyak di nasional. Kenapa turunnya harga di dunia, tetapi di nasional terjadi kenaikan? Nah, itu ini. Maka terjadilah waktu itu demonstrasi, ya, tentang menentang kenaikan harga BBM. Memang BBM ini menjadi kemaslahatan umat. Sampai sekarang ketergantungan pemakaian BBM ini sangat tinggi sekali. 95% pemakaian pemakaian bahan bakar minyak ini memang sangat tinggi. Jadi kalau terjadi kenaikan Rp1.000 pun atau Rp2.000, itu akan mempengaruhi kenaikan harga barang-barang yang lain. Gitu. Memang kontroversi ini. Satu sisi kalau kita rakyat memang menginginkan tidak perlu naik, gitu ya. Tidak perlu naik. Tetapi di sisi lain itu memang terjadi kelangkaan dan terjadi harus terjadi kenaikan harga. Hanya yang menjadi prihatinnya kita adalah mafia migas. Nah, ini menjadi perhatian konsen kita. Jangan sampai kelangkaan BBM, jangan sampai permasalahan migas ini negatifnya kena pada masyarakatnya, ya. Sementara anggaran, fasilitas dan lain sebagainya itu dimakan oleh segelintir orang. Ini yang kita sayangkan kalau terjadi gitu ya. Maka sebenarnya kalau saya ada kesalahan yang secara struktural ya, sistematik yang boleh jadi terjadi di negara kita. Yang pertama itu terkait dengan mafia migas. Sampai sekarang ini saya yakin banyak mafia-mafia migas. Banyak minyak-minyak diselundupkan. Banyak. Dan itu kerjasama dengan aparat keamanan. Sampai sekarang masih ada. Tetapi untuk membuktikan itu kan harus dengan bukti-bukti kan, dengan saksi dan sebagainya. Nah, itu yang susah karena mereka bermain cantik. Gitu. Mereka di backing oleh aparat. Ada dulu seorang polisi, oknum polisi. Dia di timur kalau tidak salah di bagian Irian kalau tidak salah. Pangkatnya pangkat rendah, tetapi uangnya itu kalah-kalah jenderal. Karena dia menjadi pengusaha minyak di daerah itu.
Jadi menjadi polisi sekaligus menjadi pengusaha minyak besar. Yang konon itu sebagian minyak itu adalah hasil dari permainan ya mafia itu sendiri, sehingga dibekukan. Dan memang dia dikenal sebagai pengusaha minyak. Dia tidak pakaian seragam. Orang tidak kenal dia sebagai polisi, dia kenal sebagai pengusaha karena jarang pakai seragam. Gitu. Itu artinya bahwa boleh jadi ada oknum kepolisian yang membacking mafia migas ini sendiri. Gitu. Ini yang kita sayangkan. Sehingga apa? Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tuh. Maka kebijakan di DPR pun juga itu perlu dikoreksi juga. Koreksinya seperti apa? Apakah kenaikan harga BBM ini terkait apa? Kan kita tanyakan dulu. Ternyata setelah ditelusuri, kenaikan harga BBM yang baru-baru ini karena adanya kebocoran APBN. Kita kekurangan pendapatan. Gitu. Sehingga harus dinaikkan harga BBM. Itu yang pertama. Yang kedua, selama ini dalil-dalil klasik ya. Selama ini BBM bersubsidi hanya dinikmati oleh orang yang pendapatannya menengah ke atas. Nah, sehingga ya ini dalilnya pemerintah harus direalokasikan, dinaikkan harganya, kemudian sebagian dari kenaikan harga itu akan disubsidi kepada rakyat miskin. Nah, atau diberikan bantuan namanya kalau kemarin BLT atau BLSM namanya ya. Bantuan-bantuan dalam berupa uang tunai ataupun bantuan lainnya untuk sebagai penopang kehidupan selama kurang lebih 1 bulan. Jadi ada uang BBM orang bilang gitu ya. Kita pernah dengar atau pernah dapat ya uang BBM? Tidak pernah. Tetapi semuanya itu hanya semu saja. Sementara saja. Uang bantuan itu hanya dimakan mungkin 1 minggu atau 2 minggu saja. Setelah itu selesai. Yang pertama. Yang kedua, bahwa dicabutnya subsidi BBM kan dicabut namanya. Dicabutnya subsidi BBM ini yang konon akan dialihkan ke masyarakat miskin, ternyata masih banyak juga permainan di dalam. Coba lihat, pergi di pompa bensin. Anda baca bahwa Pertalite ini hanya bisa digunakan untuk pengguna terakhir. Paham tidak? Pengguna terakhir itu artinya tidak boleh penjual atau pedagang yang membeli lagi di situ, kemudian dijual kembali. Itu tidak boleh, dilarang. Coba, pasti ada pengumumannya Janet ya. Tetapi kan faktanya ya masyarakat juga seperti itu juga, bandel juga gitu. Sebenarnya masyarakat bandel imbas dari para pejabatnya yang banyakkan mafianya. Nah, kalau para pejabatnya semuanya ini taat dengan aturan, saya yakin dan percaya masyarakat pasti taat juga dengan aturan yang berlaku. Saya yakin gitu. Tetapi karena para pejabatnya banyakannya mafia, maka masyarakatnya juga ya belajar juga menjadi ya seperti itu, mempertahankan hidup di negara di mana konstitusinya itu belum ditegakkan dengan seutuhnya. Ya, sesungguhnya kan yang jual-jual di botolan itu kan tidak boleh terjadi. Sesungguhnya, ya. Nah, tetapi kan menjadi perdebatan kan, orang yang jual-jual botolan, ini kan untuk mempermudah masyarakat, Pak. Kalau dia berhenti atau habis Pertalite-nya, kemudian dia mau pergi lagi antri di SPBU, itu lama sekali, ya. Kita jual banyak, yang jual eceran di warung-warung saja ini sudah banyak yang antri, apalagi yang tidak ada yang jual. Mungkin 5 kilo atau lebih dari itu antriannya gitu. Ya. Nah, karena ini kita tidak dikelola dengan baik. Kalau Anda pergi jalan-jalan di negara Malaysia, itu tidak seperti di Indonesia. Negara Malaysia itu tidak ada yang jual-jual botol-botolan seperti kita ini.
Nggak ada. Kemudian di SPBU-nya memang dirancang supaya tidak antri panjang. Kita ini dirancang memang entah itu disengaja atau tidak disengaja supaya antri panjang, sehingga orang tidak mau. Masa jangankan jam 12, jam 9 pun kalau orang antri malas juga antri, tidak mau. Bukan malas, hanya karena ini terlalu kepanasan untuk antri, terlalu lama antri. Sementara orang mungkin buru-buru mau ke kantor, ada urusan lain dan sebagainya. Sehingga alternatifnya beli di warung eceran yang harganya ya jauh lebih tinggi daripada di SPBU. Jadi sangat dilematis. Ya seharusnya di SPBU itu disediakan pertalite ya yang lebih banyak. Jadi bukan terpusat pada satu tempat, tetapi ya dibuatkan jalur-jalur lebih banyak lagi supaya mengurai namanya antrian tersebut, ya gitu. Kalau seperti itu dilakukan, saya yakin dan percaya tidak akan ada yang jual di warung-warung, gitu ya. Tetapi karena pemerintahnya tidak atur dengan baik, ya kan seperti itu. Jadi ini sudah kesalahan yang sistematis, ya. Makanya kita mulai dari mana kalau ada kesalahan sistematis? Ya mulai dari atas. Ya seperti kalau kita membersihkan ruangan ini, jangan kita mulai dari lantainya. Kalau kita bersihkan lantainya dulu, kemudian kita tidak bersihkan plafonnya, maka kita kerja 2 kali. Betul tidak? Betul. Nah, yang kita kerjakan, yang kita bersihkan dulu di atas ini yang kita bersihkan. Mafia-mafia migas sikat semuanya. Kalau tidak dihukum mati saja satu-satu. Jangan ada kompromi. Seperti China mengatakan, ya, Perdana Menteri China, bahwa siapkan 100 peti mati untuk para menteri, para pejabat yang ada di sini. 1 siapkan untuk saya kalau saya korupsi. Nah, artinya tidak ada kompromi. Kalau Anda terbukti korupsi, maka goodbye, selamat tinggal. Tidak ada lagi penjara 2 tahun, tidak ada penjara 10 tahun, tidak ada penjara 20 tahun, tidak ada masa remisi, tidak ada. Kalau Anda sudah terbukti korupsi, maka selamat tinggal. Itu artinya tidak ada kompromi terhadap kejahatan korupsi. Karena negara kita ini masih darurat korupsi. Masih darurat korupsi. Jadi kalau saya sebenarnya, kalau saya bermain di wilayah legislatif itu memang sangat dilematis. Tetapi kalau kita bermain di wilayah eksekutif ataupun legislatif yang korupsi, saya yakin bisa menekan mafia-mafia yang ada di lembaga pemerintah. Dan itu bisa meningkatkan pendapatan negara. Karena pendapatan negara ini kebanyakan diambil oleh para pejabat mafia. Sehingga apa? Rakyatnya masih menderita. Saya seperti itu ya. Kalau ini kasusnya seperti BBM, nah beda lagi kalau kasus yang lain misalnya ya. Misalnya kasus pemberlakuannya ini penjualan alkohol. Penjualan alkohol di mana mayoritas dari daerah itu adalah orang Muslim. Kemudian dibebaskan dengan syarat bahwa orang yang menjual alkohol itu bayar pajak. Itu dulu pernah kontroversi. Ya sampai sekarang kalau kita mau suntik-suntik lagi itu ya bisa. Itu perdanya masih ada perdanya. Bahwa alkohol itu, penjualan alkohol masih bisa diperbolehkan, tetapi ada takarannya, batasan-batasannya. Sementara kita orang-orang Islam tidak ada kompromi mengenai alkohol itu, tidak ada kompromi, kecuali untuk hal medis, ya, misalnya obat bius itu kan digunakan untuk, ya, untuk kepentingan medis. Tetapi kalau untuk dikonsumsi, untuk mabuk-mabukan tidak ada kompromi orang Islam. Nah, kalau kita melihat pada yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri, atau pendirian tempat hiburan malam, paham ya saya maksudkan? Ya, tempat remang-remang itu, yang itu biasanya laki-laki itu banyak di situ, ya. Biasanya perempuan itu ya cantik-cantik, ya. Kemudian
pakaiannya banyak yang sobek-sobek, ya. Laki-laki banyak yang gandrung dengan itu. Apalagi kalau sudah gajian, dapat uang proyek, itu sudah booking, main booking ya. Gitu. Hal seperti itu sebenarnya ya baru-baru ini kan ada penertiban penutupan tempat hiburan kan di daerah Probolinggo atau di mana itu ya, kalau tidak salah. Itu seorang Habib yang katanya itu adalah kepala daerah, dia tutup tempat karaoke yang ya tanda petik dia langsung tutup, tidak boleh karena itu adalah tempat maksiat. Karena kenapa? Di tempat itu ternyata banyak santri-santri. Jadi tidak mau diracuni oleh tempat-tempat hiburan yang konon katanya itu hiburan, ternyata itu adalah maksiat. Kalau hiburan banyak hiburan gitu ya. Gitu. Hiburan olahraga bisa ya. Karaoke pun itu bisa. Hanya karaoke ini kan kebanyakan disiapkan perempuan-perempuan yang tidak benar, kemudian ada minuman-minuman alkohol yang memabukkan, itu yang tidak benar. Tetapi kalau hanya sekedar karaoke keluarga tidak ada masalah. Ya kan kita butuh refreshing. Tetapi kalau sudah menyimpang dari kaidah, itu sudah lain ceritanya. Maka itu harusnya tidak boleh terjadi. Boleh didirikan karaoke, tempat kafe dan sebagainya, tetapi dengan syarat tidak boleh itu dijadikan tempat maksiat. Artinya menyediakan perempuan penghibur. Penghibur itu apa ya? Susah kalau saya bahasakan nih. Karena perempuan penghibur itu, penyanyi itu penghibur juga sih. Apa yang sama? Perempuan pelayan yang memakai kostum yang tidak benar. Gitu. Ya, kurang lebih. Artinya bukan pengalaman tapi dia pernah lihat. Ya, gitu kurang lebih. Ya, begitu juga dengan alkohol ya. Jadi sekarang ini waktu konfliknya beberapa tempat di Kota Bau-Bau ini ada program dari Polres Bau-Bau namanya Zero Alkohol. Zero alkohol itu artinya nol alkohol. Kalau sudah nol alkohol bukan hanya di tempat konflik itu, tetapi semua tempat hiburan itu nol alkohol. Supaya apa? Supaya daerah kita steril. Karena alkohol itu adalah sumber dari kejahatan. Ya, kalau sudah mabuk, macam-macam kejahatan yang dia lakukan. Akalnya tidak lagi berfungsi dengan baik. Mungkin kayaknya ini sudah, tapi saya jawab dulu yang kedua, terkait dengan apakah demokrasi atau monarki yang bagus. Tinggal tergantung tempatnya, kultur masyarakatnya, ya. Tinggal tergantung negaranya di mana. Kalau negara di Indonesia ini, demokrasi itu masih menjadi favorit. Ya. Saya tidak tahu apakah kedepannya kita tidak akan favorit dengan demokrasi, entahlah. Karena pernah dulu kita menerapkan namanya monarki, sistem kerajaan, sistem kesultanan. Monarki dulu pernah. Sultanan Buton, Kesultanan Banten, Kesultanan Ternate. Monarki. Tetapi kan zaman selalu berubah. Zaman selalu berubah, kebutuhan masyarakat selalu berubah, cara pandang masyarakat terhadap pemerintahan, terhadap politik selalu berubah. Dan itu tidak ada jaminan monarki akan bertahan selama-lamanya atau demokrasi bertahan selama-lamanya. Sistem itu ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada. Gitu. Kenapa ada sistem demokrasi? Karena sistem monarki yang menurut masyarakat, ya menurut sebagian masyarakat itu kalau sudah monarki masih bagus kalau monarkinya dipimpin oleh raja atau sultan yang adil. Tetapi kalau raja sultan yang tidak adil dengan keluarganya yang rakus dan kroni-kroninya yang korup, maka rakyatnya pun akan melawan. Daripada kita menggunakan sistem monarki, hanya mereka-mereka saja yang menguasai kekuasaan, lebih baik kita mengadakan revolusi, rakyatlah yang memimpin negara ini. Gitu. Ceritanya demokrasi itu sendiri. Jadi tinggal tergantung. Ya kalau di Inggris itu masih monarki konstitusional. Gitu.
Karena itu masih menjaga kultur. Kenapa? Seorang raja, seorang ratu masih menjaga adab-adabnya sendiri. Sampai meninggalnya ratu yang baru-baru ini, itu sangat dihormati oleh rakyat. Ya, bukan hanya rakyat Inggris, tapi rakyat dunia. Karena mereka menjaga adab itu sendiri. Menjaga nilai-nilai yang telah berkembang. Tetapi kalau misalnya monarki itu hanya untuk memperkaya orang-orang tertentu, ya, jelas rakyat juga akan bertindak, ya, daripada hanya orang elit saja yang menikmati kekuasaan, kita saja yang gulingkan saja mereka, ya, di mana rakyat itu masih punya kesempatan untuk menjadi penguasa, bukan hanya mereka saja itu yang menjadi penguasa, gitu. Jadi demokrasi bisa bagus kalau masyarakatnya menginginkan adanya demokrasi itu sendiri. Ya. Tetapi kalau demokrasi sudah kebablasan, maka apalah gunanya kita berdemokrasi? Kalau rakyatnya sudah bebas, sudah liberal, sudah berperilaku, sudah menyimpang dari aturan agama, apalah gunanya? Lebih baik kita dipimpin oleh tangan besi yang adil, gitu. Daripada kita menerapkan demokrasi yang kebablasan, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Lebih baik kita dipimpin oleh orang yang otoriter tetapi adil. Dia kuat, tangan besi, tetapi adil, menegakkan kebenaran dan menegakkan sesuai dengan ajaran agama yang ada atau norma-norma yang ada. Saya lebih senang itu daripada kita dibebaskan demokrasi, mengatasnamakan demokrasi, mengatasnamakan HAM, semuanya hancur hanya karena demokrasi. Kalau saya tidak seperti itu, ya. Jadi tinggal tergantung zamannya dan kebutuhan masyarakat. Kalau sekarang masih digandrungi demokrasi di Indonesia kita, ya. Kalau sekarang itu. Jadi saya tidak katakan demokrasi lebih baik, monarki lebih buruk, ya. Tapi dua-duanya itu bisa bagus tergantung kebutuhan masyarakat di negara tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga itu pertanyaan, bagaimana sih ciri-ciri demokrasi, perilaku seperti apa sih? Nah, demokrasi itu ciri-cirinya adalah diberikan kebebasan kepada rakyat untuk berpendapat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran di depan umum, salah satunya. Ya. Yang kedua adalah pemimpinnya harus siap dikoreksi. Siap dikoreksi terhadap segala kebijakan atau kelemahan yang dia dapatkan. Gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah tadi tentang kebebasan pers. Ya. Kemudian yang keempat adalah rakyatnya harus diberdayakan. Kalau kita berbicara demokrasi, teman-teman, ya jangan hanya penguasa yang kuat, rakyatnya juga harus kuat. Makanya ada konsep pemberdayaan dalam demokrasi. Sedangkan di negara otoritarian itu biasanya penguasanya saja yang kuat, rakyatnya lemah. Di negara otoritarian. Hanya begini, kalau di negara otoritarian, kalau dipimpin oleh orang yang baik, orang yang adil dalam memutuskan, ya boleh jadi orang-orang rakyat-rakyat yang belum berpendidikan, rakyat-rakyat yang miskin, itu kalau dipimpin oleh pemimpin yang adil, saya yakin mereka akan puas. Meskipun ya kondisi di negara dimanapun tidak ada semuanya adalah orang kaya, tidak ada. Pasti ada orang miskin, ada orang kaya, ya. Jadi pemerintah ini tugasnya adalah untuk menjamin kepastian hukum itu sendiri, bahwa si kaya akan mendapatkan keadilan dan si miskin juga mendapatkan keadilan. Itu bukan untuk memperkaya semua warganya, tidak akan mungkin memperkaya semua warganya. Tetapi memberikan jaminan kepastian hukum bahwa warga negara yang ada di negara tersebut mendapatkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan proporsi tindakan dan perilakunya yang dia lakukan. Nah, itu salah satu ciri dari demokrasi. Oke, itu saja. Terima kasih. Ini sudah jam 11:02. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.